Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati. Kita mau memberi yang terbaik pada pagi hari ini, di hari ini. Kita mau membawa persembahan yang Tuhan inginkan. Telinga dan hati Bapak Ibu dan saya mendengarkan dan memperhatikan jauh lebih berkenan daripada korban bakaran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mau mengundang surga hadir di tempat ini. Kami undang surga turun di tempat ini. Surga turunlah. Surga hadirlah. Penuhi ruangan ini. Penuhi rumah ini. Penuhi hati kami. Penuhilah gerejamu Tuhan. Penuhilah tubuh Kristus ini. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah.
Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan memberinya nafas kehidupan, Tuhan Allah memberinya roh, menaruh rohnya di dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Sehingga apapun yang manusia lakukan berkenan di depan Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, terputusnya hubungan manusia dengan Allah, sehingga manusia sulit sekali menikmati hadirat Tuhan. Sulit sekali mengenal Tuhan secara utuh. Bahkan manusia harus menikmati firman yang dicairkan, firman yang diencerkan. Sehingga Paulus menuliskan dalam suratnya, barang siapa masih memerlukan susu, ia adalah bayi. Tidak memiliki panca indera roh yang terlatih. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ketika Yesus hadir, Yesus membawa perubahan. Ia relakan dirinya tergantung di kayu salib, agar Bapak, Ibu, dan saya kembali memiliki akses kepada Allah Bapa. Sembah Dia. Sembah Dia. Serukan. Serukan namanya. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu, berdoa bagi saudara-saudara semua. Bapak Surgawi,
Kami berterima kasih. Engkau kirimkan anakmu yang tunggal, terpaku di kayu salib, tergantung mati di kayu salib, untuk menebus kami dari dosa, untuk menebus kami dari maut, untuk menebus kami dari kematian. Untuk membantu kami menyelesaikan tuntutan hukum Taurat. Darah yang kudus tercurah di kayu salib, di bukit Golgota. Darah itu tercurah untuk menebus kami. Dan untuk kembali menyucikan hati nurani kami. Agar kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu, Bapa. Roh Kudus, tolong bantu kami. Sucikan hati nurani kami. Bersihkan kembali hati nurani kami. Pada pagi hari ini kami juga mau membersihkan pikiran-pikiran kami. Pola-pola pikir kami. Pola pikir manusia lama. Pola pikir dunia. Pola pikir terkutuk. Roh Kudus, bantu kami untuk mencuci bersih roh, jiwa, tubuh, dan nyawa kami. Mencuci bersih pikiran-pikiran kami dari tabiat-tabiat manusia lama. Yang menentang akan firman Allah. Surga turunlah. Surga mengalirlah. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang hingga saat ini masih terjebak dalam pola pikir yang lama. Yang harus berkeringat ria
agar dapat mengumpulkan makanan baginya. Yang harus berakrobat ria, kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala. Pada pagi hari ini, sudah dibebaskan dari pola-pola manusia lama kepada pola kerajaan Allah, di mana ketaatan yang menjadi sumber kehidupan, kasih adalah udara, kasih adalah oksigen. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buka hati. Kita mau menyiapkan diri lebih lagi. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Buka pintu hatimu. Dengarkan Tuhan Yesus memanggil namamu. Tuhan, bawa kami Tuhan ke tempat di mana kita pertama kali berjumpa, ke tempat di mana kami mengalami cinta yang mula-mula. Bawa kami Tuhan ke dalam tempat rahasiamu. Saya melihat sebuah batu besar yang menutupi jalan. Dan di balik batu besar itu ada sungai yang mengalir terus-menerus. Di mana terdapat batu jamrut, mirah delima, krisopas, yaspis, dan batu-batu permata lainnya. Mari kita sehati Bapak Ibu. Kita sehati berdoa untuk menghancurkan dinding-dinding batu keangkuhan ini. Batu ini adalah keangkuhan. Batu ini adalah harga diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, batu besar itu tercampak ke laut.
Di dalam nama Tuhan Yesus, dinding-dinding keangkuhan dirobohkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, batu besar itu hancur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melangkah memasuki dimensi supranatural, tempat di mana Tuhan berada. Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau berada di mana Engkau berada. Kami ingin terus berendam dalam kasih-Mu. Berendam dalam ketulusan-Mu. Bawa kami Tuhan, agar kami dapat masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Darah-Mu Kristus yang tercurah di kayu salib, yang menuntun kami untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus lebih dalam, lebih dalam. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus, menyembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, kami sembah Engkau yang Maha Kudus. Kami sembah Engkau. Nama-Mu kudus Tuhan. Nama-Mu kudus. Tuhan, Nama-Mu kudus. Kudus Tuhan. Suci. Suci Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tubuh Bapak Ibu dan saya adalah tempat kediaman Allah. Tubuh Bapak Ibu dan saya adalah bait, adalah tabernakel, adalah rumah Allah yang juga memiliki 3 bagian, yakni pelataran, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Roh, jiwa, dan tubuh. Di hati Bapak Ibu, di ruang Maha Kudus, di sanalah terdapat tabut perjanjian. Di sanalah kedua loh batu yang mewakili Taurat, yang melakukan pembenaran dan penghukuman bagi tindakan-tindakan.
tutup perdamaian, di mana Allah berkata-kata di atas tabut perjanjian kepada Bapak, Ibu, dan saya melalui intuisi. Roh Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya dibawa untuk mendapatkan persekutuan dan mendapatkan instruksi secara langsung. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 25 ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua keruk yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di sanalah Bapak, Ibu, dan saya mendengarkan suara Tuhan di dalam intuisi Bapak, Ibu, di dalam hati Bapak, Ibu. Mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Siapkan telinga Bapak, Ibu. Siapkan hati Bapak, Ibu. Rasakan. Dengarkan. Dengarkan apa yang hatimu katakan. Saya merasakan ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang pagi hari ini tulang punggungnya sakit. Tulang punggung hingga ke pinggul sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, otot-otot punggung, otot-otot pinggul kembali menjadi sembuh. Setiap sendi-sendi yang ngilu, sendi-sendi yang sakit mengalami kesembuhan. Rasa hangat mengalir. Ya. Rasa hangat mengalir dalam tubuhmu, terutama di bagian yang sakit. Ada rasa panas. Ada rasa panas. Memulihkan, melenturkan setiap otot-otot yang luka. Protein-protein yang diproduksi dalam tubuh, aku perintahkan jadilah normal. Cepat berproduksi untuk memperbaiki setiap sel-sel, setiap otot-otot, saraf-saraf yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Pinggang kanan yang sakit juga disembuhkan. Pinggang kanan, ya, pinggang kananmu. Pegang pinggang kananmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus,
terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Ya, ya. Tuhan, kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan. Hati yang kosong, hati yang kosong. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara semua, yang haus, minumlah. Yang lapar, makanlah. Dengan demikian, Bapamu di surga dipermuliakan. Barang siapa makan dari roti yang adalah tubuh Kristus, ia tidak akan lapar lagi. Dan minum air yang adalah darah Yesus, ia tidak akan haus lagi. Surga turunlah. Surga turunlah. Hadiratnya kami rasakan. Saat kami menyembah, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa khususnya untuk Ibu Ju. Lepaskan. Lepaskan kekhawatiranmu. Ampuni. Ampuni orang yang menyakitimu. Lepaskan. Izinkan Roh Kudus isi hatimu. Izinkan Roh Kudus tinggal. Izinkan Roh Kudus hadir. Izinkan Roh Kudus yang mengisi kekosongan hatimu.
akan hadirnya seorang mama, seorang ibu ya ibu yang lemah lembut, ya mama yang lemah lembut. Katakan Ibu Juarsi, katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, aku akui Engkau sebagai mamaku. Pada saat ini, peluk saya. Peluk saya, Ma. Peluk saya. Puaskan saya, Ma. Saya rindu Mama. Saya kangen Mama. Ya. Yes. Terus mengalir, terus mengalir. Puaskan hatimu. Puaskan hatimu, Bu. Puaskan. Ya. Roh Kudus, tolong bantu kami untuk terus-menerus mengkoreksi hati nurani kami dan membersihkannya dengan darah Tuhan Yesus. Roh Kudus, ajar kami agar suara yang ada di dalam hati kami tetap terpelihara, agar tetap murni. Agar suara di dalam hati nurani kami tidak banyak dikotori dengan suara-suara roh jahat maupun keinginan-keinginan daging kami. Roh Kudus, ajarilah kami bahasa kasih dan semua hukum-hukum-Mu, peraturan-peraturan, ketetapan, dan perintah-perintah yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa. Bawa kami, Roh Kudus, ke dalam hal-hal pengertian dan urapilah kami. Bantu kami, bimbing kami, agar kami dapat mendengar lebih jelas, sehingga kami dapat membedakan mana suara Allah Bapa, mana suara Tuhan Yesus, dan mana suara-Mu, Roh Kudus. Bukakanlah mata hati kami, agar kami mudah sekali menangkap intuisi. Urapilah kami, Roh Kudus, agar kami mengalami kedewasaan, agar kami dapat membedakan mana yang benar-benar daripada-Mu atau bukan. Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, yaitu Roh yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kami, dan kami akan mengingatnya.
karena Engkau mengingatkan kepada kami akan semua yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin Bapak Ibu dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang terjadi di hari ini, esok, lusa, dan segala hal yang akan datang, Ia akan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab Ia akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milik Kristus. Sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Ia akan memberitakan kepada kita apa yang Dia terimanya. Tenanglah hai jiwamu. Tenanglah hai jiwa. Berendamlah di kasih. Berendamlah di dalam kasih. Berendamlah di dalam cinta. Penuhi hidupmu dalam kasih. Penuhi hidupmu dengan cinta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebab di dalam diri Bapak Ibu dan saya ada pengurapan yang telah kita terima dari Dia. Karena itu, kita tidak perlu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya itu mengajar kita tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kita, jika kita tetap tinggal di dalam Dia, milikilah pikiran Allah. Janganlah kita melayani Dia dengan memakai gagasan, ide-ide, atau rancangan-rancangan manusia. Karena hal itu tidak akan dapat. Karena setinggi-tingginya pikiran manusia tetap adalah pikiran duniawi, penuh dengan motivasi. Itu tidak pernah memuaskan hati Allah. Kita hanya dapat berkenan kepadanya bila kita menerima pikiran-pikiran Dia. Dengarkan. Dengarkan Roh Kudus berbicara dengan lembut sekali di telinga Bapak Ibu. Itulah kenapa persembahan Habil begitu berkenan
Karena Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Bukan seperti kakaknya Kain. Ia memberikan apa yang ia anggap itu baik. Ketika ibu dalam kesendirian, dalam kesedihan, Roh Kudus hadir di sana. Roh Kudus ingin menghiburmu. Roh Kudus ingin memelukmu. Tetapi ia tidak dapat melakukannya. Karena ia belum diakui. Izinkan saya mengajak Ibu Mida untuk berdoa. Katakan bersama dengan saya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Aku mengakui keberadaanmu ada di sini. Aku mengakui Engkau sebagai pribadi yang lembut. Aku mengakui Engkau saat ini sebagai mamaku yang mengandung aku dalam roh. Mari masuk Roh Kudus. Masuk dalam hatiku. Masuk dalam hidupku. Selidikilah hatiku, Roh Kudus. Izinkan roh yang lemah lembut itu menyapamu, Bu. Memeluk, hadir dalam hidupmu. Hadir saat ini. Rasakan belayan kasih tangannya membelai rambutmu, mendandanimu. Seperti seorang gadis kecil yang dipakaikan pakaian
princess, didandani, dipulihkan. Luka hatimu dipulihkan. Ia tahu kedalaman hatimu. Izinkan lebih dalam. Buka hatimu lebih dalam. Izinkan ia mengakses hidupmu. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setinggi-tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yes. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Tuhan, hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hati kami. Kami menyatakan, Engkaulah Tuhan segalanya. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus,
Engkaulah segalanya. Karena Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Tuhan, mari kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Ajari kami kasih-Mu Tuhan. Ajari kami saling memaafkan. Ajari kami saling mengampuni. Mari Tuhan Yesus. Mari kita hadapi hari ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.